Beberapa saat kemudian, malam harinya di rumah, Yun Ah mengetuk pintu kamar kakaknya. "Kak, keluar, makan malam sudah siap." Ibunya terkejut melihat Yun Ah tersenyum selembut itu. Tak lama kemudian, Cheolmin keluar dari kamarnya. "Terima kasih, presentasimu berjalan lancar hari ini?" tanyanya. "Iya," jawab Yun Ah dengan nada ceria. Ibunya menatap mereka bergantian. "Ada sesuatu yang terjadi sore ini. Apa maksud ibu?" Yun Ah berpura-pura bingung. "Tidak ada apa-apa," sambung Cheolmin singkat. Yun Ah tersenyum kecil. "Kurasa, saudara kandung memang seperti ini." Ucapan itu membuat kedua orang tua mereka terdiam sejenak, jelas terkejut. Ayah mereka akhirnya memecah suasana. "Baiklah, mari kita makan." "Terima kasih atas makanannya," ujar Cheolmin sopan. Malam semakin larut. Di kamarnya, Cheolmin duduk menatap layar komputer tanpa benar-benar fokus. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Ayahnya masuk sambil tersenyum. "Nah, kamu sedang menonton sesuatu yang bagus." "Aku hanya membaca berita," jawab Cheolmin. Ayahnya terkekeh. "Kamu tidak menyenangkan. Waktu seusiamu, aku tidak membaca berita di kamar." Ia duduk di tepi ranjang. Cheolmin menoleh. "Ayah penasaran tentang apa yang Yun Ah dan aku bicarakan." "Iya." Ayahnya mengangguk ringan. "Kurasa aku tidak pandai menyembunyikan niat." Cheolmin menarik napas. Yun Ah frustrasi karena tumbuh sebagai anak kedua. Ia lalu menceritakan semuanya secara singkat. Ayahnya terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Oh, jadi begitu. Wajar kalau dia merasa seperti itu. Kalau dipikir-pikir, ini memang salah kami." Cheolmin menggeleng pelan. "Aku tahu ayah dan ibu tidak pernah berniat memperlakukan kami berbeda." Pandangannya beralih ke deretan piala di rak kamarnya. "Aku percaya itu," katanya pelan. "Tapi ketika situasi seperti ini terus berulang, wajar kalau Yun Ah merasa selalu dibandingkan." Saat itu, ayahnya menunduk sedikit. "Terima kasih atas pengertianmu. Untuk Yun Ah, aku akan." Cheolmin langsung menyela dengan nada tenang namun tegas. "Ayah harus lebih baik padanya." "Aku juga akan berusaha." Ayahnya tersenyum kecil lalu berdiri. "Iya, senang melihat kalian berdua mulai rukun satu sama lain. Terima kasih untuk itu." Ia melangkah pergi. Dalam hati, Cheolmin teringat kata-kata ayahnya waktu itu. "Hanya 1 tahun, mari kita tetap bersama, setidaknya sampai kamu lulus sekolah." Tiba-tiba, Cheolmin memanggil, "Ayah." Ayahnya menoleh. "Ada apa?" "Terima kasih telah menahanku hari itu," kata Cheolmin pelan. "Karena ayah, aku perlahan belajar bagaimana menjadi hangat dan baik hati." Ayahnya terdiam sejenak, lalu tersenyum. Berhenti menatap layar komputer seperti itu. "Tidurlah." Pintu pun tertutup. Di dalam kamarnya, Cheolmin menatap foto keluarga mereka cukup lama. Keesokan harinya, Cheolmin di kampus bertanya pada teman-temannya bagaimana cara menjadi saudara yang baik. Percakapan berkembang tentang hadiah untuk adiknya, Yun Ah, namun teman-temannya menilai benda fisik tidak cukup, yang lebih penting adalah sikap, termasuk bersikap baik pada teman-teman Yun Ah. Cheolmin merenung dan menyadari hal itu masuk akal. Di sisi lain kelas, sekelompok mahasiswa membicarakan Cheolmin dengan sinis. Kiseok menyebut Cheolmin biasa saja dan tidak cukup berbakat di sepak bola, menduga jurusan bisnisnya hanya rencana cadangan. Ia kemudian meminta orang lain menyelidiki Cheolmin lebih jauh. Pada sore hari itu, Cheolmin sibuk mempersiapkan sesuatu di dapur. Tangannya bergerak cepat, sementara ponsel dijepit di antara bahu dan telinganya. Ia sedang menelepon ayahnya. Di seberang sana, ayahnya tertawa kecil. "Aigi, Cheolmin." "Iya, ayah," jawab Cheolmin sambil tetap fokus pada masakannya. Ayahnya melanjutkan, "Yang aku lihat di sini hanya bintang. Aku tidak menyangka ada tempat seperti ini di Laut Selatan. Tapi, apakah kamu yakin memberikan ini sebagai hadiah?" "Jujur saja, kalau benar-benar kupikirkan, ada banyak hal yang harus kutangani." Cheolmin tersenyum kecil. "Nikmati saja perjalanan kalian. Bersenang-senanglah di sana." Ayahnya terdiam sejenak, lalu berkata, "Maaf karena tidak mengajak kalian." "Tidak apa-apa," jawab Cheolmin tenang. "Kalian berhak menikmati perjalanan ini." "Baiklah," kata ayahnya dengan nada lebih ringan. "Aku akan bersenang-senang dengan ibumu. Pastikan kamu sudah makan." "Iya, jangan khawatir," jawab Cheolmin. "Sekarang kita akhiri dulu." Panggilan pun berakhir. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Yun Ah masuk bersama beberapa temannya. Salah satu dari mereka berkata dengan wajah antusias, "Ini pertama kalinya aku ikut pesta piyama." "Iya, aku juga," sahut temannya yang lain. Tiba-tiba salah satu dari mereka mengernyit. Tapi, bau apa ini?" Yun Ah ikut mengendus. "Iya, aku juga mencium sesuatu." Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam rumah, mereka melihat meja makan yang sudah dipenuhi berbagai hidangan dan minuman. Yun Ah langsung terkejut. "Apa-apaan ini?" katanya. "Apa kalian yakin ini rumahku?" Temannya menatap meja dengan mata berbinar. "Ini seperti restoran. Kelihatannya enak banget, tambah yang lain." Saat itu, Cheolmin muncul dari dapur sambil menyekat tangannya. Ia tersenyum ringan dan berkata, "Ah, kamu sudah pulang." Teman-teman Yun Ah menyapanya dengan sopan, "Senang bertemu denganmu." Cheolmin mengangguk singkat dan membalas dengan senyum tipis.
Namun Yun Ah langsung menatapnya curiga. "Apa, kamu masih di sini?" Cheolmin menjawab santai, "Pasti capek sampai ke sini." Yun Ah mengernyit. "Bro, ada apa denganmu hari ini?" Cheolmin tertawa kecil. "Kita sempat bertemu di sekolahmu, kan?" Teman-teman Yun Ah saling pandang lalu mengangguk. "Ah iya, jadi kamu ingat." Yun Ah makin bingung. Apa yang sebenarnya kalian lakukan tadi? Cheolmin hanya tersenyum pada mereka. "Tidak banyak. Semoga kalian menikmati waktu kalian di sini." Tiba-tiba Yun Ah menyadari sesuatu dan menatap meja makan. "Tunggu, jangan bilang kamu yang menyiapkan semua ini. Bukankah dulu kamu pernah membakar panci hanya karena mencoba membuat mie?" Cheolmin terdiam sejenak, lalu tertawa canggung. "Ah, iyakah? Aku sedang berlatih. Jadi aku butuh penilaian jujur dari kalian." Dengan itu, ia pamit, meninggalkan mereka di ruang makan. "Semoga kalian bersenang-senang." Pipi teman-teman Yun Ah langsung memerah. Yun Ah memandang ke arah dapur dengan ekspresi ragu. "Dia memang kakakku, tapi rasanya ada yang aneh." Salah satu temannya menepuk lengannya. "Yun Ah, bisakah kamu sedikit lebih terkejut?" Belum sempat Yun Ah menjawab, mereka sudah mulai menyendok makanan. "Astaga, ini enak banget." Yang satu lagi langsung menimpali, "Coba ini. Aru gula dan kejunya pas banget." "Hei, kakakmu benar-benar pandai memasak." "Ya." Yun Ah spontan membantah, "Itu tidak mungkin." Namun dalam hatinya, ia sendiri bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba ada yang berseru lagi, "Wah, bahkan ada anggur." Ini serius terasa seperti restoran. Lalu satu suara lain muncul dengan nada penasaran, "Hei, kakakmu punya pacar tidak?" Yun Ah mendengus. "Apa itu penting sekarang?" "Penting buatku," jawab temannya cepat. Yun Ah menoleh tajam. "Apa?" Temannya tersenyum lebar. "Tipe kakakmu seperti apa? Aku bisa melakukan apa saja untuknya, sungguh." Yun Ah hampir tersedak. "Apa kamu sudah gila?" Namun temannya justru menggenggam tangannya dengan wajah berbinar. "Kenapa kakakmu luar biasa sekali? Dia tinggi, tampan, lembut, kelihatan bijaksana, dan dia memasak untuk adik perempuannya. Itu benar-benar manis." Yun Ah terdiam sejenak, lalu tanpa sadar tersenyum kecil. "Ya, hanya untuk hari ini saja. Dia tampak baik-baik saja bagiku." Temannya mendesah iri. "Aku ingin kakak laki-lakiku seperti itu." Yang lain langsung menimpali sambil tertawa, "Mulai sekarang aku akan memanggilmu adik iparku." Yun Ah langsung menyahut cepat, "Tidak mau." Pada malam harinya, di sebuah gedung tempat latihan, Soyong menatap Cheolmin dan berkata, "Apakah kita benar-benar harus melakukan ini di hari libur?" Saat itu, mereka sudah mengenakan pelindung tubuh untuk sparring. Cheolmin menjawab tenang, "Aku hanya perlu memastikan satu hal." Soyong melemparkan pelindung kepala ke arahnya. "Baiklah, jangan mengeluh nanti." Cheolmin menangkapnya dan berkata santai, "Oke, tapi aku akan gaya bebas." Soyong melepas kacamatanya dan menyeringai tipis. "Lalu menurutmu aku akan mengajakmu bertarung main-main? Aku harus lembut pada sabuk putih sepertimu." Cheolmin menatapnya datar. "Kamu sudah selesai bicara?" Soyong mengangkat bahu. "Ya, aku tidak tahu apa yang ingin kamu periksa, tapi ayo, mulai saja." Mereka pun mengambil posisi. Tiba-tiba, Cheolmin melayangkan tendangan cepat ke arah Soyong. "Hah?" Soyong terkejut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ia langsung menghindar dengan refleks. Dalam hatinya, Soyong bergumam, "Mungkin karena latar belakang sepak bola, tendangannya berbeda. Kalau lengah, aku bisa kena." Soyong pun memasang ekspresi serius. "Baik, jangan menangis kalau nanti mimisan." Dalam hati, Cheolmin tersenyum kecil. "Benar, dia jelas berbeda dari anak-anak jalanan." "Itu yang aku inginkan," jawab Cheolmin singkat. Beberapa menit berlalu, akhirnya, mereka berdua terjatuh bersamaan ke lantai. Soyong terbaring sambil terengah-engah. "Hei, Kim Cheolmin, ada apa denganmu? Aku tahu staminamu bagus, tapi aku hampir tidak bisa bernapas." Cheolmin menatap langit-langit sambil tertawa kecil dalam hati. 10 menit penuh, dan aku masih baik-baik saja." Soyong bangkit duduk dan menatapnya tajam. "Katakan yang sebenarnya, kamu diam-diam belajar bertarung, ya? Apa kamu sedang menguji diriku, atau menguji batas tubuhmu setelah pemulihan?" Cheolmin ikut duduk. "Wah, menurutmu aku sering berkelahi di luar sana?" Soyong mendengus. "Jangan bercanda. Dengan kemampuanmu barusan, bahkan petarung terlatih bisa mundur." Ia menepuk bahu Cheolmin. "Pernah terpikir masuk UFC sepertiku?" Cheolmin berdiri sambil mengibaskan tangannya. Tidak tertarik. Ia berbalik hendak pergi, namun Soyong memanggilnya. "Jangan begitu. Kalau kita mempertajam teknikmu, kamu punya peluang besar." Cheolmin menjawab singkat, "Aku mau mandi." Beberapa saat kemudian, Cheolmin sudah selesai mandi. Ia berdiri di depan cermin, menatap tubuhnya yang kini terlihat lebih kekar dan padat. Soyong masuk sambil membawa ponsel. "Kamu sedang apa?" "Membaca berita," jawab Cheolmin. Soyong mengangkat alis. "Kami baru saja mengganti wallpaper ruang latihan." Katanya membaca berita membantu mengalihkan pikiran. Cheolmin hanya tersenyum tipis. Saat itu, Cheolmin bergumam dalam hatinya. Menggunakan tinjumu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu selalu menjadi caramu mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan.
Mulai sekarang, itu tidak akan semudah itu lagi. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke sebuah kafe. Soyong berkata kesal, bajingan murahan, apakah kamu sengaja menendang pinggulku? Aku merasa sangat kaku. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Cheolmin melirik layar dan membaca pesan dari adiknya. Bro, teman-temanku suka makanannya. Terima kasih. Cheolmin tersenyum kecil. Soyong menyipitkan mata. Kamu tersenyum saat aku sedang mengeluh kesakitan. Kamu baik-baik saja, jawab Cheolmin singkat. Soyong mendengus. Kamu terlambat. Masuk duluan saja. Semuanya sudah ada di sana. Kalau kamu, tanya Cheolmin. Toilet. Seharusnya aku saja ke dojo, gumam Soyong sambil pergi. Di dalam kafe, beberapa teman Soyong sedang duduk di sebuah meja. Dia terlihat sangat berbeda, kata salah satu dari mereka. Sepertinya begitu, sahut yang lain. Apa kalian tahu sesuatu? Salah seorang menurunkan suaranya. Waktu kami minum dengan orang-orang itu, mereka mengatakan sesuatu tentang dia. Apa yang mereka katakan? Tanya yang lain. Cheolmin, dia orangnya. Sungguh. Cheolmin yang duduk tersembunyi di balik rak buku di samping kafe hanya diam mendengarkan. Bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Desak salah satu dari mereka. Aku rasa kita tidak perlu membicarakan ini, jawab temannya ragu. Kenapa? Aku perlu tahu supaya bisa lebih berhati-hati. Temannya terdiam sejenak. Baiklah, tapi berpura-puralah tidak tahu apa-apa, oke. Cheolmin menahan napas. Teman itu mulai bercerita. Sejak kecil, impian Cheolmin adalah menjadi pemain sepak bola terkenal untuk membalas budi orang tuanya. Dia berlatih seperti orang gila dan bekerja di hari-hari tanpa latihan. Dia hanya beristirahat 1 hari dalam sebulan, dan itu pun dihabiskan bersama orang-orang itu. Karena itulah mereka menghormatinya, meski sudah sangat dekat. Lalu dia cedera, lanjutnya. Dia memang menjalani rehabilitasi, tapi efek sampingnya parah. Dia dikeluarkan dari starting line-up dan para pengintai mulai berhenti memperhatikannya. Sepak bola adalah hidupnya, tapi semuanya berantakan. Liga perguruan tinggi tahun ini adalah kesempatan terakhirnya, katanya pelan. Tapi pelatih bahkan mengeluarkannya dari latihan. Katanya, dengan tubuh seperti itu, dia bahkan tidak layak jadi cadangan. Cheolmin yang berada di balik rak buku meremas lututnya. Dadanya terasa sesak. Oh, jadi karena itu dia membuat keputusan seperti itu, gumam salah satu dari mereka. Apa? Keputusan apa? Batin Cheolmin. Tiba-tiba, Soyong muncul. Hei, kamu ngapain di sana? Percakapan di meja langsung terhenti. Bukankah itu tadi suara Soyong? Bisik salah satu dari mereka. Tidak, sepertinya ada orang di sana, jawab yang lain. Apakah kamu mendengar apa yang terjadi setelahnya? Tanya seseorang. Saat itu, Cheolmin dengan cepat menutup mulut Soyong dan menariknya ke belakang rak. Di meja, cerita berlanjut tanpa mereka sadari. Setelah itu, Geonjo menerima panggilan telepon dari seseorang. Temannya melanjutkan ceritanya dengan suara lebih pelan. Dia mengatakan bahwa seorang agen asing sedang mengincar Cheolmin dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menemuinya untuk sementara waktu. Dia menyuruh Cheolmin untuk menjalani hidup dengan baik. Dia merasa aneh karena Cheolmin terus menolak untuk bertemu dengannya. Saat itulah, di tengah panggilan telepon itu, dia mendengar suara sirene truk pemadam kebakaran. Hampir bersamaan, sebuah truk pemadam kebakaran benar-benar melintas di depan mereka. Di balik rak buku, Cheolmin berbisik pelan kepada Soyong. Apa kamu akan memberitahuku semuanya? Jangan menyalahkan mereka, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Soyong terdiam, tidak menjawab. Temannya kembali melanjutkan cerita. Dia menelepon semua orang yang dia kenal, mencari kemana-mana di sekitar daerah itu. Sampai akhirnya, mereka menemukan Cheolmin tergeletak di tanah, dengan botol obat di sampingnya. Semua yang mendengarkan menahan napas. Mereka menelepon 911, tapi ambulans tidak bisa datang karena ada kebakaran besar di dekat lokasi. Jadi, kami memutuskan membawanya sendiri ke rumah sakit. Mereka bergiliran menggendongnya, berlari, terus berlari, sampai dada terasa seperti akan pecah dan jantung seperti mau berhenti. Tapi entah bagaimana, kami berhasil sampai ke rumah sakit. Saat itu, suara temannya bergetar. Kami berteriak di depan rumah sakit. Tolong bantu teman kami, dia akan mati, tolong. Geonjo bahkan menarik seorang dokter dan berkata, tolong bantu kami. Dokter itu marah dan bertanya kenapa kami melakukan hal seperti ini. Tapi Geonjo langsung berlutut di hadapannya. Dia berkata, tolong, demi Tuhan, tolong selamatkan dia. Cheolmin langsung dibawa ke ruang darurat. Di mesin medis, detak jantungnya hanya garis lurus. Hari itu, para dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Temannya terdiam lama sebelum berkata pelan. Dia dinyatakan meninggal. Hening. Di balik rak, napas Cheolmin tercekat. Itulah sebabnya. Dalam hatinya ia bergumam. Itulah mengapa ayah berkata begitu. Mereka benar-benar teman baikku, aku tidak akan melupakan ini. Tiba-tiba, Soyong mencengkeram kerah baju Cheolmin. Kamu bisa melupakan masa lalu itu, katanya dengan suara bergetar. Dan jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Cheolmin menatapnya. Aku tidak akan. Soyong menggertakkan giginya. Kamu juga pernah mengatakan itu sebelumnya.
Kamu bilang tidak akan mati sebelum membalas budi orang tuamu karena telah membesarkanmu. Tangannya melemah, lalu ia melepaskan cengkeramannya. Ah, maaf. Salahku sudah menceritakan semua ini. Cheolmin tersenyum tipis. Kali ini aku serius. Di sana sangat sepi. Di sini, tidak akan pernah membosankan. Meski ada beberapa kekurangan. Soyong mengerutkan kening. Apa? Maksudmu apa dengan kekurangan? Cheolmin berkata santai. Tenang saja, aku akan merombak dojo seperti yang kamu inginkan. Soyong mendengus. Menjijikan. Jangan pernah tersenyum seperti itu. Cheolmin mengangkat bahu. Apa? Itu aneh juga buat kalian. Tiba-tiba, teman-teman mereka sudah berdiri di depan meja Cheolmin. Salah satu dari mereka berkata, maafkan aku. Teman yang lain ikut menunduk. Akulah yang mendorong mereka untuk menceritakan kisah itu. Maafkan aku. Yang lain menyahut hampir bersamaan. Tidak, itu salah kami. Cheolmin berdiri perlahan dan berkata dengan tenang. Tidak apa-apa, aku juga ingin mendengarnya. Ia tersenyum tipis. Ayo pergi, aku traktir kalian secangkir kopi. Tiba-tiba, seorang wanita mendekat. Itu Yunjo. Lupakan kopi, katanya. Biar aku yang belikan minuman. Salah satu dari mereka berseru. Ah, Yunjo, sudah lama ya. Ayahmu sekarang baik-baik saja. Yunjo mengangguk pelan. Iya, ini agak rumit. Nanti aku ceritakan. Tak lama kemudian, Gangjo datang sambil mengernyit. Hah. Kenapa semua orang berdiri? Soyung menoleh dan berkata santai. Kawan, kamu datang bareng Yunjo. Yunjo langsung menjawab. Enggak, kami ketemu di depan. Gangjo mengangguk. Iya, begitu kejadiannya. Cheolmin lalu berkata, ayo ke tempat Choi Gangjo. Gangjo langsung memprotes. Hei, setidaknya tanyakan pendapatku dulu. Namun yang lain sudah berjalan lebih dulu. Sampai nanti, kawan, kami jalan duluan. Gangjo mendesah. Hei, tunggu aku. Beberapa saat kemudian, pada malam hari, Cheolmin dan Geonjo berjalan berdampingan sambil menyenteng kantong plastik di tangan mereka. Cheolmin tiba-tiba bertanya, Park Geonjo, apa tujuan hidupmu? Geonjo menoleh heran, ada apa tiba-tiba, kamu mabuk? Cheolmin tidak menjawab, hanya diam menatap jalan. Geonjo menghela napas lalu berkata, yah, aku ingin punya hidup yang tidak perlu khawatir soal uang. Tapi kenapa kamu menanyakan hal seperti itu? Cheolmin akhirnya berbicara, setelah aku bangun tanpa ingatan, tubuhku selalu bereaksi setiap kali menyentuh sepak bola. Kurasa aku akhirnya tahu alasannya. Geonjo meliriknya, aku dengar kamu akhirnya menemukan jawabannya. Cheolmin tersenyum tipis, kamu pikir aku teman yang cukup berharga sampai-sampai semua ini harus terjadi? Dalam hatinya, Cheolmin bergumam, aku mendengar sepak bola adalah segalanya bagi Cheolmin. Cheolmin lalu berkata pelan, aku mengerti apa yang kualami. Dalam benaknya, suara itu kembali muncul. Aku juga ingin membuktikan nilainya sepanjang hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya. Han Yangwo tidak pernah mencapai impian itu, tapi Kim Cheolmin adalah cerita yang berbeda. Mimpi Kim Cheolmin dan impian Han Yangwo, aku bisa mewujudkan keduanya. Kamu memberiku tubuh yang sehat, dan aku menganggapnya sebagai harga yang harus kubayar. Cheolmin menoleh ke arah Geonjo dan berkata, ayo, kita pergi. Keesokan paginya, di meja ruang tamu, ibu mereka berkata, Cheolmin, kemarilah dan makan buah. Baik, jawab Cheolmin. Tak lama kemudian, ia sudah duduk di meja. Saat itu, Yunah yang juga ada di sana menyodorkan selembar kertas kepadanya. Ambil ini, temanku menyuruhku memberikannya padamu. Ibu mereka langsung mengambil kertas itu. Apa ini? Setelah membacanya, ia menahan tawa dan berkata, namaku Hyunmi, ini nomor teleponku. Akan sangat menyenangkan jika aku bisa menghubungimu. Astaga, Yunah mendengus kesal. Aku hampir gila. Dia terus membicarakanmu, bilang kamu baik, perhatian, dan semacamnya. Ayah mereka ikut bicara sambil tersenyum. Benarkah? Ngomong-ngomong, di resor kemarin aku juga punya sesuatu yang ingin kubagikan dengan kalian. Tiba-tiba, Cheolmin berkata dengan suara tenang. Aku sedang berpikir untuk bermain sepak bola lagi. Mendengar itu, ibu, ayah, dan Yunah langsung terdiam, wajah mereka jelas terkejut. Cheolmin melanjutkan, ini yang terakhir. Aku ingin memastikan bahwa aku menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Lalu ibunya berkata dengan ragu, Cheolmin, tapi tubuhmu. Cheolmin menjawab dengan tenang, aku akan memastikan tidak ada yang terjadi. Saat itu ayahnya berkata, baiklah, jika itu yang benar-benar kamu inginkan, kami akan mendukungmu. Ibunya menatap ayahnya, hendak mengatakan sesuatu, namun terdiam. Cheolmin berkata, terima kasih. Ibunya lalu berkata lagi, menatap Cheolmin dengan mata cemas. Bisakah kamu berjanji pada ibu untuk tidak terlalu memaksakan diri? Cheolmin meraih tangan ibunya di atas meja dan berkata, aku berjanji, akan lebih baik lagi jika aku juga mendapat dukungan dari adik perempuanku. Yunah terkejut, aku. Lalu ia tersenyum kecil, kurasa aku tahu. Temanku pernah bilang kamu tidak pernah datang ke pertandingan. Cheolmin berkata pelan, mungkin kali ini berbeda. Mungkin kali ini akan benar-benar berbeda. Beberapa saat kemudian, Cheolmin datang ke kampus dan menemui pelatihnya untuk menyampaikan niatnya.
Pelatih itu langsung berkata, "Apa, kamu ingin kembali ke tim sepak bola?" Cheolmin menjawab, "Aku hanya meminta Anda menyampaikan fakta." Pelatih itu mendengus. "Kukira kamu sudah keluar dari sepak bola." Pelatih lalu berkata dengan nada kesal, "Tetap saja, kamulah yang menyuruhku untuk pergi dan menjalani hidup dengan baik waktu itu. Sekarang kamu pikir kamu punya hak untuk kembali begitu saja?" Cheolmin hanya menyeruput kopinya dengan tenang. Pelatih semakin kesal. "Wow, bajingan sombong. Mungkin kepalamu masih kacau karena cedera. Habiskan minumanmu dan pergi." Cheolmin menjawab datar. "Kukira semua pelatih itu cerdik. Tapi sepertinya tidak." Pelatih terkejut. "Apa?" Cheolmin melanjutkan. "Bukankah seharusnya Anda menanyakan alasannya terlebih dahulu? Mengapa Anda menyuruhku pergi dan menjalani hidup dengan baik?" Pelatih terdiam sejenak. "Apa yang kamu bicarakan?" Cheolmin menatapnya lurus. "Apakah aku harus mengejanya untuk Anda? Jadi, apakah tidak apa-apa bagiku untuk kembali?" Pelatih menggeram. "Bajingan ini lagi. Atas dasar apa kamu bersikap sesombong ini?" Cheolmin menjawab dengan tatapan bertekad. "Aku tidak yakin. Tapi apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda?" Pelatih mendekat. "Hei, apa kamu sedang mengancamku sekarang?" Cheolmin menjawab santai. "Aku hanya ingin mengakhiri semuanya di sini dan lulus dengan damai. Itu saja." Dalam hati, pelatih bergumam. "Apa ingatan anak ini sudah kembali?" Dalam hati Cheolmin juga bergumam. Orang yang menyebut dirinya pelatih seharusnya tahu kapan harus bernegosiasi. Kamu hanya bisa bernegosiasi dengan orang yang paham nilainya sendiri. Pelatih akhirnya berkata, "Jadi, yang kamu inginkan adalah masuk liga perguruan tinggi, benar?" Cheolmin menjawab, "Ya, aku dengar ini kompetisi yang sejak awal ku persiapkan." Pelatih menyipitkan mata. "Sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Kamu pikir para pemain akan mempercayaimu? Seseorang yang pernah cedera dan sudah lama istirahat." Lalu Cheolmin berkata, "Itulah sebabnya kita harus berlatih. Beri aku kesempatan yang sama." Pelatihnya menatapnya tajam. "Kesempatan yang sama? Kamu tahu, jika kamu tersingkir dari latihan, kamu akan dikeluarkan dari tim, bukan duduk di bangku cadangan, kan?" Cheolmin mengangguk. "Tentu saja, perlu aku menandatangani kontrak." Beberapa saat kemudian, Cheolmin keluar dari gedung itu. Sambil berjalan, ia membaca kontrak di tangannya. Kontrak, Jeon Yang Tae akan memberi semua pemain kesempatan yang sama. Aku, Kim Cheolmin, menerima dan menyetujui apapun hasil akhirnya. Ia teringat kata-kata pelatih saat menyodorkan kontrak itu. "Jangan berubah pikiran nanti." Cheolmin bergumam pelan. "Aku tahu persis apa yang dia pikirkan." Di lapangan, terdengar suara seseorang berteriak. Hei, kamu seharusnya sudah lulus, kan?" Cheolmin menoleh ke arah tribun. Para pemain masih berlatih meski cuaca buruk. Ia bergumam, mereka benar-benar berusaha, bahkan dalam kondisi seperti ini. Saat Cheolmin duduk di kursi penonton, seorang pemain mendekatinya. "Kenapa kamu datang ke lapangan?" Cheolmin menatap wajah itu. "Anak ini, aku pernah melihatnya." Ia teringat foto lama di ruang pelatih. "Kamu kasar, padahal kamu juniorku," kata Cheolmin tenang. "Aku hanya menonton latihan." Pemain itu mencibir. "Omong kosong, tidak ada seorang pun di sini yang senang melihatmu. Pergi saja." Cheolmin tersenyum tipis. "Kasar sekali. Jadi meskipun aku kembali ke tim, aku bahkan tidak boleh menonton rekan setimku." Pemain itu berhenti. "Kembali ke tim, apa yang kamu bicarakan?" "Banyak hal terjadi," jawab Cheolmin singkat. Pemain itu mengeraskan suara. "Untuk apa kamu kembali bermain sepak bola? Ini bukan tempatmu. Pergi." Cheolmin menatapnya lurus. "Shinjo, dengarkan satu hal." Shinjo terdiam. "Kalau kamu marah, jangan menatapku dengan wajah sedih. Kalau kamu senang, berhentilah berteriak padaku." Shinjo terkejut. "Apa?" Cheolmin melanjutkan. "Menyenangkan, ya, tidak ada yang marah setelah kamu mengutuk seseorang seperti itu." Shinjo mendengus. "Kamu bilang sepak bola itu menakutkan. Kamu bilang itu mengerikan. Jadi kenapa kamu kembali?" Ia duduk di samping Cheolmin. "Pergilah. Jangan memaksakan diri dan tetap di sini." Cheolmin menoleh. "Apakah aku terlihat sedang menahan diri?" Shinjo menatapnya. "Apa maksudmu?" Cheolmin berdiri. "Aku kembali." Lalu, dengan suara keras yang menggema di seluruh lapangan, ia berteriak. "Aku, Kim Cheolmin, kembali bermain sepak bola." Semua orang di lapangan berhenti dan menoleh ke arah tribun. Shinjo tersenyum. "Sunbae, selamat datang kembali. Aku tahu kamu akan kembali." Cheolmin berkata datar. "Jangan membuatnya terdengar sentimental. Kita hanya rekan setim." Shinjo tertawa kecil. "Kita sudah berteman 6 tahun. Kamu teman sekamar pertamaku." Cheolmin menatapnya. "Lalu kenapa aku tidak melihatmu saat aku hampir mati? Kamu tidak datang menjengukku, bukan?" Shinjo terdiam, lalu berkata pelan. "Aku sedang wajib militer. Setelah mendengar kabarmu dari Haejeom, aku membuat masalah. Aku di penjara militer 10 hari. Ia menunduk. Setelah keluar, aku tidak menghubungimu. Aku pikir membicarakan sepak bola hanya akan menyakitimu." Dalam hati, Cheolmin bergumam. Dia benar-benar peduli pada Kim Cheolmin. Shinjo berdiri. "Ini bukan waktunya bernostalgia. Ayo, latihan. 1 bulan lagi penyisihan liga."
Cheolmin menggeleng. Belum. Shinjo menatapnya heran. Maksudmu, kamu harus sadar dan membuat rencana, lanjut Cheolmin. Pelatih hanya mendorong Seo Yongjin karena dia menerima uang hitam. Shinjo terkejut. Menurut rencanamu, orang itu Seo Yongjin. Saat itu Shinjo berkata lagi, ya, dua bek dan gelandang di dekatnya adalah bagian dari krunya juga. Cheolmin bertanya, siapa lagi? Lalu Shinjo berkata, jika aku memasukkan semua orang yang menyebabkan rumor, mungkin ada 8 orang. Mereka menjadi sibuk segera setelah kamu mengalami cedera kaki itu. Itu pasti ketika aku masih menjadi pasukan bajingan sombong itu. Saat itu Cheolmin berkata, apa yang mereka dapatkan dengan melakukan itu? Shinjo menjawab, semuanya. 8 dari mereka adalah anggota awal. Jika kamu melaju jauh di turnamen Liga U, nilaimu naik banyak saat mendapatkan kontrak. Lalu Cheolmin berkata, wow, semua itu untuk beberapa uang receh. Lalu Shinjo berkata, apa yang kamu katakan? Aku tahu semua tentang keluargamu. Kamu tahu, Cheolmin berkata, aku pasti cukup baik sehingga dia mengkhawatirkanku, hah. Lalu Shinjo berkata, kamu adalah salah satu pemain sayap perguruan tinggi terbaik dalam hal akurasi. Terutama jika itu menyangkut kamu dan aku ketika kamu melemparkannya dari samping. Aku menyelesaikannya, kamu juga sering merekamnya sendiri juga. Lalu Cheolmin berkata, karena aku belum bermain sedikit, akurasiku pasti turun setelah cedera kuatku. Saat itu, Shinjo berkata, iya. Lalu saat itu, Cheolmin berdiri dan berkata, lanjutkan dan praktikkan. Shinjo pun langsung bertanya, apa? Kamu tidak bergabung? Cheolmin menjawab, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku akan meneleponmu segera. Shinjo berkata, baik. Meskipun aku mendengar kamu berubah, aku tidak tahu kamu berubah banyak. Cheolmin berkata, dari siapa kamu mendengar itu? Shinjo menjawab, dari Haijung. Lalu Cheolmin berkata, dia pasti memberitahumu bahwa aku dingin, tidak baik, kaku, dan tidak sopan. Shinjo berkata, ya, sesuatu seperti itu. Aku agak menyukai dirimu yang baru. Kamu memiliki karisma. Terima kasih. Kamu sudah kembali. Aku pergi. Panggil aku Sunbae, katanya sambil berlari ke lapangan. Tiba-tiba ponsel Cheolmin menerima pesan. Sampai aku memanggil semua pemain untuk berkumpul, berlatihlah sendiri untuk saat ini. Pesan itu dari pelatih Jeon Yang. Dalam hati Cheolmin bergumam, persis seperti yang aku perkirakan. Saat itu, Yongjin dari bawah menatap Cheolmin sejenak yang duduk di kursi penonton. Sambil pergi, Cheolmin bergumam, pastikan kamu menjaga diri sendiri, lalu melangkah pergi. Beberapa saat kemudian, Cheolmin pun berlatih di sebuah tempat dengan menendang bola ke dinding, membiarkannya memantul kembali, lalu menendangnya lagi. Setelah beberapa saat, ia berhenti. Dalam hatinya ia bergumam, mengesankan, ini bahkan jauh dari tendangan ringan. Terutama perasaan saat bola menyentuh kakiku, itu menyenangkan. Aku benar-benar ingin bermain sekarang. Ia lalu membolak-balikkan bola di kakinya. Dalam hati ia bergumam lagi, wow, kerja kakiku masih bagus. Mungkin seperti ini. Ia mencoba sisi kiri, melakukan dribble dengan cukup baik, lalu bergumam, sekarang sisi kanan. Namun saat berpindah ke kanan, ia langsung terjatuh. Hah, mungkin ini bukan caranya. Ia menghela napas. Tidak apa-apa, tubuhku bekerja dengan baik. Aku hanya belum punya keterampilan. Mari bangkit dulu. Cheolmin kembali memulai latihan dan terus berlatih hingga sore hari. Salah, aku harus bergerak seperti ini di sini. Tidak, bukan itu. Lagi, coba lagi. Malam harinya, setelah selesai latihan, ia pulang ke rumah. Begitu masuk, ia berkata, aku pulang dari latihan. Ayahnya menoleh dan berkata, sudah berapa hari ini? Anak itu, dia benar-benar sudah memutuskannya. Keesokan harinya, Cheolmin kembali berlatih sejak pagi. 20 menit, hanya 20 menit, tapi efek sampingnya muncul. Sial, kalau saja aku punya uang, aku bisa bertemu ahli terapi fisik terbaik di dunia. Kenapa aku tidak bisa mengingat kata Sandi Brankas itu? Sore harinya, teman-temannya datang. Soyong berkata, Cheolmin, tembakan barusan bagus. Beberapa hari lalu kamu putus asa, tapi sekarang kamu jauh lebih baik. Gangjo ikut berkata, bahkan kalau dia kehilangan ingatan, bagaimana mungkin indera sepak bolanya ikut hilang? Tubuh itu akan membaik hanya dengan makan dan menyentuh bola. Soyong menimpali, kalau begitu jelaskan, apa yang terjadi dengan staminanya? Aku pikir kamu main basket. Geonjo berkata santai, di basket, kami istirahat setiap 10 menit. Gangjo tertawa, jangan bilang ke siapapun kalau kamu dari Departemen Pendidikan Jasmani. Geonjo membalas, kata pria yang terus kena tembakan bola hitam waktu jadi penjaga gawang. Apa? Kata Gangjo kesal. Dalam hati, Cheolmin bergumam, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka terus berusaha membantuku? Gangjo berkata lagi, dan juga itu karena kamu tidak bisa membela Cheolmin yang terus menembaki wajahku. Geonjo mendengus, aku lebih baik darimu, tahu. Dalam hati Cheolmin bergumam lagi, setidaknya, aku tidak merasa terganggu oleh mereka lagi. Aku belum membalas semua ini. Setelah mereka bertengkar cukup hebat, Geonjo berkata, Cheolmin, kamu mau istirahat?
Dalam hati Cheolmin berpikir, mereka selalu membantuku saat aku membutuhkannya. Pernahkah aku punya teman seperti ini sebelumnya? Malam harinya, setelah latihan selesai, Cheolmin kembali ke rumah. Saat itu, Yun Ah menyapanya, "Bro, kamu sudah pulang?" "Iya," jawab Cheolmin. "Kamu latihan terus?" tanya Yun Ah. "Iya, sampai aku hampir tidak bisa melihat bola karena terlalu gelap." Yun Ah tersenyum kecil. Dia benar-benar berusaha. Setelah masuk ke kamarnya, Cheolmin bergumam, "Aku telah menciptakan kembali kondisi dan indera puncakku. Begitu tubuhku mengingatnya, masalahnya tinggal strategi." Pertandingan Liga Utama hari ini adalah laga besar Bundesliga. Pertandingan terakhir La Liga menunjukkan pergerakan para pemain sayap terbaik dunia. Aku akan mengingat semuanya. Bahkan jika aku tidak bisa meniru semuanya, setidaknya, aku bisa mencoba. Hingga pagi hari, Cheolmin masih duduk di depan komputer, menonton dan menganalisis pertandingan terbaik dunia. Layar terus berganti, gerakan diputar ulang berkali-kali. Sesekali ia berhenti untuk mencatat hal-hal penting. Nomor 5 lambat saat berlari kembali dari pertahanan di sisi sayap. Nomor 14 memiliki visi terowongan dan sulit menembus pertahanan. Selesai, ia lalu menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur, menatap langit-langit sambil bergumam. Apakah hari ini juga aku memanfaatkan waktu yang tersisa dengan benar? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari pelatihnya, semua pemain bersiap dan berkumpul di lapangan pukul 12. Cheolmin melirik jam, 12. Sekarang sudah jam 10:50. Ia menghela napas pendek. Baiklah, dalam hati Cheolmin bergumam, sangat bisa ditebak, meskipun waktunya terasa pas. Ia segera bersiap. Saat keluar dari kamarnya, ibunya memanggil. "Cheolmin, tasmu." "Mereka menyuruh kami datang sekarang," jawabnya singkat. "Oh, begitu." Ibunya mengangguk. "Aku akan menelepon ibu sesekali." "Baik, pastikan kamu makan dengan baik dan jangan sampai terluka. Jangan terlalu khawatir, aku akan melakukan yang terbaik, tanpa penyesalan, lalu pulang." Beberapa saat kemudian, di area lapangan, para pemain sudah banyak yang berkumpul dengan tas masing-masing. Beberapa berbincang pelan. Begitu Cheolmin tiba, banyak mata memandangnya, tatapan dingin, tidak bersahabat. "Sepi sekali," gumamnya pelan. Pandangan matanya jatuh ke rumput di bawah kakinya. Rumput itu terlihat baru. Tiba-tiba seseorang mendekat. "Hei, mungkin kamu tidak ingat. Bek tahun keempat, Lee Sobeom," potong Cheolmin datar. "2 bek dan 1 gelandang yang selalu jadi pendukung setiamu. Benar, kan?" Sobeom terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. "Oh, sudah lama ya. Apakah kita sedekat itu?" tanya Cheolmin. "Kita satu kelas. Aku hanya menyapa supaya suasana baik." "Lucu, tidak tahu malu," jawab Cheolmin tanpa ekspresi. "Apa, Kim Cheolmin? Sobeom, Yongjin memanggilmu," teriak seseorang dari belakang. "Baik." Sobeom menoleh kembali pada Cheolmin. "Kita urus lain kali." Dalam hati Cheolmin bergumam, gelandang tahun keempat, kapten tim, Oh Jeonggo. Pendukung lainnya, Jeonggo mendekat. "Kamu selalu sama, tidak pernah tahu situasi apa yang kamu hadapi." "Ya, sama seperti dulu dan sekarang." "Kurasa aku tidak perlu tahu," jawab Cheolmin. "Kamu lebih sombong dari yang kuingat." "Sama juga denganmu," Jeonggo mendengus. "Jangan merusak suasana, pergi saja, kamu bahkan tidak sebaik itu. Jangan buat siapapun di sini kesulitan." "Kalau tidak," tanya Cheolmin tenang. "Apa? Mengapa?" Cheolmin menatapnya lurus. "Mengapa kamu tidak percaya diri untuk mengalahkanku dengan kemampuanmu sendiri?" Wajah Jeonggo mengeras. "Hati-hati dengan ucapanmu di sini." "Wow," Cheolmin tersenyum tipis. "Aku sangat takut." Kakiku gemetaran. "Jeon bilang ini tidak akan berhasil," geram Jeonggo. "Kamu perlu dipukuli supaya mengerti." "Pikiran yang sederhana," gumam Cheolmin. Saat Jeonggo hendak melayangkan pukulan, tangannya tiba-tiba ditahan. "Kapten, para junior sedang menonton. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan!" bentak Jeonggo. "Apa yang sedang kamu lakukan sebagai kapten?" balas orang itu. "Kamu jadi berani karena Kim Cheolmin kembali." Jeonggo menoleh tajam. Shinjo melangkah maju. "Tentu saja, sejak Sun Bae kembali, apa yang perlu ditakuti? Kamu juga berani karena kamu punya orang untuk diandalkan." "Sudah selesai bicaramu?" tanya Jeonggo dingin. "Kalau belum, perlu kulanjutkan." Jeonggo mendengus. "Shinjo, kalau kamu terus ikut campur, kamu juga akan membayarnya." Ia pergi sambil menyenggol bahu Cheolmin. "Jangan terlalu nyaman, kamu akan dikirim kembali." Cheolmin menoleh santai. "Aku tidak yakin, kurasa kita harus melihatnya." Shinjo tersenyum bangga. "Sun Bae, bukankah aku barusan bekerja dengan baik?" Cheolmin mengernyit. "Kamu hanya memperburuk keadaan. Apa kamu yakin aku menghentikannya agar dia tidak memukulmu? Kalau kamu tidak mengerti, lupakan saja." "Wow, kamu tahu kamu bisa mengucapkan terima kasih." Shinjo terus mengoceh sambil mengikuti. "Lagian, bagaimana latihanmu? Kamu bilang akan menelepon, tapi tidak pernah." "Sun Bae, kamu harus lebih serius. Ada rumor keluarga Yongjin memperbaiki rumput lapangan. Apa yang kamu latih? Aku bisa bantu." "Oh, staminamu masih sama. Tapi kelihatannya kamu lebih baik sekarang." Cheolmin tiba-tiba berhenti dan menoleh.
Apakah kamu tidak capek berbicara sebanyak itu? Hah? Shinjo terkejut. Aku baik-baik saja. Oh ya, aku bertemu Hai Jung beberapa hari lalu. Dalam hati Cheolmin bergumam, berapa lama kita akan tetap seperti ini? Tiba-tiba, pelatih berteriak dari tengah lapangan. Baiklah, semua berkumpul. Para pemain segera mendekat. Setelah semua terkumpul, pelatih membuka pembicaraan. Kalian pasti terkejut karena aku membatalkan latihan, padahal kita sudah sangat dekat dengan agenda penting. Beberapa pemain mengangguk. Seperti yang kalian tahu, alasannya adalah penggantian rumput lapangan. Iya, sahut beberapa orang. Asisten pelatih menambahkan panjang lebar tentang pembangunan motivasi tim dan berbagai rencana ke depan, penjelasan yang membuat Cheolmin nyaris mengantuk. Pelatih kembali mengambil alih. Baik, sekarang kita akan mengubah cara pemilihan pemain untuk Liga H mendatang. Suasana langsung berubah tegang. Mulai sekarang, semua pemain akan mendapat kesempatan yang sama untuk masuk ke tim. Seseorang mengangkat tangan. Jeonggo, kata pelatih, ada apa? Apa sebenarnya syarat untuk bisa masuk tim? Tanya Jeonggo. Itu pertanyaan bagus, jawab pelatih. Kita akan membagi kalian ke beberapa tim dan melakukan pertandingan latihan. Aku dan staf pelatih akan mengawasi, sekaligus melakukan rotasi pemain. Pemain lain mengangkat tangan. Apakah pemain yang diganti otomatis keluar dari tim? Mungkin, jawab pelatih. Tapi bisa juga itu berarti kalian lulus. Kami akan menilai berdasarkan kemampuan individu, pemahaman permainan, dan kerjasama tim. Jadi perhatikan setiap menit. Kapan kami tahu hasilnya? Tanya yang lain. Kami akan mengumumkannya di tempat. Pelatih menatap sekeliling. Ada pertanyaan lain. Saat itu, Cheolmin hanya menatap dengan ekspresi bosan. Seolah-olah mereka sedang membaca naskah, gumamnya dalam hati. Pelatih hendak menutup sesi, ketika tiba-tiba sebuah tangan terangkat. Aku punya pertanyaan. Pelatih sedikit terkejut. Kim Cheolmin, apa pertanyaanmu? Cheolmin berkata tenang. Apa yang terjadi pada pemain yang tidak lulus? Itu juga pertanyaan bagus, jawab pelatih. Karena tujuan latihan ini adalah memilih pemain untuk Liga H, mereka yang gagal harus berlatih sendiri. Cheolmin melanjutkan, suaranya tetap datar. Kalau begitu, apakah itu berarti hanya pemain yang kamu sukai yang akan lulus? Lapangan mendadak sunyi. Dalam hati Shinjo bergumam. Hah, berani sekali. Beberapa pemain lain tampak terkejut, sebagian menoleh tajam ke arah Cheolmin, menunggu reaksi pelatih. Pelatih berdiri di tengah lapangan dan menatap seluruh tim. Itu pertanyaan yang bagus, katanya, itulah alasan kami menilai secara adil semua pemain. Kami juga mengundang beberapa tamu untuk mengamati latihan hari ini. Karena sulit mengundang mereka, pastikan kalian menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Mengerti? Semua pemain serempak menjawab, mengerti. Baiklah, lanjut pelatih, lakukan pemanasan sampai jam 1 siang dan bersiaplah. Asisten pelatih pun menambahkan, sekarang saya akan mengumumkan susunan pemain awal. Ia membacakan satu persatu, dimulai dari kapten tim, hingga seluruh pemain mengetahui posisi mereka. Setelah itu, semua mulai melakukan pemanasan dan mengatur strategi. Saat itu, Shinjo berkata pada Cheolmin, Sunbae, lihat ke sana, bisiknya. Mereka menoleh dan melihat beberapa sosok yang tampak seperti pelatih tim sepak bola SMA lokal. Shinjo berbisik lagi, orang-orang itu pasti akan mengikuti arahan Jeonyong. Haruskah kita khawatir? Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi dengan jas dan dasi muncul. Pelatih langsung menyambut, oh, Anda telah tiba. Shinjo terkagum, wow, itu ayah Yongjin yang terkenal itu. Beberapa pemain segera menghampirinya. Shinjo tersenyum, oh, kalian di sini. Mereka membalas dengan anggukan, senang bertemu, Sunbae. Shinjo menoleh ke Cheolmin, berbisik, mereka adalah mahasiswa tahun kedua yang dulu mengikuti Anda. Dalam hati, Cheolmin bergumam, meskipun jarang, aku pernah melihat mereka di video pertandingan. Salah satu dari mereka bertanya, Sunbae, kamu masih mengingat kami? Shinjo tertawa kecil, katakan sesuatu yang masuk akal. Bagaimana dia bisa mengenalmu kalau dia bahkan tidak mengingatku? Para pemain lain ikut tertawa kecil, menyadari betapa lucunya situasi itu. Asisten pelatih berseru, Shinjo, bersiaplah untuk pertandingan. Baiklah, jawab Shinjo berkata pada Cheolmin. Sampai jumpa nanti, senang kalau kita berada di tim yang sama. Cheolmin menatapnya dengan tenang. Kita akan berada di tim yang sama, katanya. Pertandingan pun dimulai. Tidak lama, tim biru berhasil mencetak 2 gol, sementara tim putih masih belum mencetak apapun. Ketika peluit berbunyi, pelatih menatap tim biru dan berkomentar, bagus sekali. Kapten tim kamu benar-benar memimpin dengan baik. Pastikan kalian siap untuk turnamen yang akan datang. Kemudian ia menoleh ke tim putih. Kim Chan-ho, meski aku sudah menyuruhmu berlatih operan satu sentuhan, apa yang sudah kamu lakukan? Kim Chan-ho menunduk, saya minta maaf, saya belum yakin bagaimana melakukannya. Pelatih mengangguk, bagus. Apakah kalian pikir aku akan memanfaatkan kalian jika kalian melupakan semua yang kuajarkan? Di bangku cadangan, Cheolmin duduk bersama teman-temannya. Ini pertandingan antara tim pertama dan kedua, ujar salah seorang. Ya, sepertinya kita tim putih, timpal yang lain.
Lucu sekali, katanya kita semua dapat kesempatan yang sama. Apa yang kalian inginkan? Setidaknya, di bangku cadangan, kita harus bertahan. Cheolmin duduk diam, fokus menatap lapangan. Tiba-tiba, asisten pelatih memanggil, berikutnya, Kim Cheolmin. Cheolmin berdiri, dan teman-temannya berseru menyemangatinya, semoga beruntung. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Cheolmin hanya mengangguk, tekadnya jelas terpancar di matanya. Asisten pelatih menatap Cheolmin dan berkata, bersiaplah untuk masuk. Cheolmin mengenakan rompi putih dan mengangguk. Saya mengerti, tapi pelatih. Asisten pelatih itu menoleh, penasaran. Ada apa? Karena efek samping dari cedera saya tidak bisa berlari lebih dari 20 menit, jawab Cheolmin tenang. Apa? Kenapa baru sekarang kamu bilang? Asisten pelatih itu agak kesal. Pelatih utama tiba-tiba menghampiri, matanya tajam menatap Cheolmin. Apa maksudmu? Hanya bisa berlari 20 menit dan masih ingin ikut turnamen itu? Cheolmin menatapnya mantap. 20 menit jauh lebih lama dari yang Anda kira. Pelatih mengerutkan dahi. Kamu melakukan semua ini cuma supaya bisa pensiun dengan mulus. Tidak, jawab Cheolmin. Kalau saya harus keluar, saya ingin melakukannya dengan gaya dan kebanggaan. Pelatih menatapnya sinis. Kau bilang begitu dari orang yang hanya bisa berlari 20 menit. Apa kau ingin belas kasihan semua orang saat pingsan di lapangan? Belas kasihan, tidak pernah terpikirkan, sahut Cheolmin mantap. Berhenti sok tangguh, kau akan menelan kata-katamu sendiri. Lari sampai kau berdarah dan tidak bisa bergerak lagi. Bentak pelatih. Cheolmin tersenyum tipis, lalu melangkah ke lapangan. Terima kasih atas sarannya, gumamnya dalam hati. Begitu kakinya menjejak rumput, sensasi baru langsung menyelimuti tubuhnya. Nafasnya sedikit tersengal, tubuhnya terasa hangat. Apa ini? Gugup, tertekan. Tidak, ini, kegembiraan, pikirnya. Shinjo, yang berada di dekatnya, berseru, Sunbae, apa yang kamu tertawakan? Kita benar-benar satu tim sekarang. Tapi kita dalam situasi genting, tidak ada waktu untuk berbasa-basi. Cheolmin menepuk bahunya, tidak apa-apa. Tunggu di dekat kotak penalti. Nanti kamu akan lihat. Tanpa menunggu lama, Cheolmin mulai bergerak, berlari di tengah lapangan. Peluit dibunyikan, permainan dimulai. Bola berada di tim putih, tapi tak lama kemudian direbut tim biru. Suasana semakin memanas. Sekarang, 1 gol lagi, teriak seorang pemain tim biru. Tim putih berusaha memblokir, tapi Cheolmin bergumam dalam hati, mereka pasti ingin melihat kemampuanku dulu. Para pelatih dan pemain, itulah alasan bola akan datang padaku. Bola dikontrol tim putih lagi, 2 pemain mereka menghalanginya bersamaan. Ah! Teriak mereka, frustrasi. Salah satu pemain tim putih mengopernya ke Cheolmin. Tanpa ragu, Cheolmin menerima bola dengan tenang. Pelatih menatapnya, ekspresinya meremehkan. Tiba-tiba, 2 pemain lawan langsung menghadangnya. Cheolmin menganalisis cepat, mulai dari sayap kiri, lurus ke depan. Dia lemah terhadap gerakan tak terduga. Ah, dia akan mencoba menekanku. Bagus, ini kesempatan. Saat dia bersiap mengolah bola, salah seorang pemain lawan menunduk dan berkata, Sunbae, maaf atas ketidaknyamanan ini. Cheolmin tersenyum tipis. Awal yang mencolok, mari kita lihat sejauh mana ini bisa berjalan. Cheolmin bergumam pelan saat mendekati lawan. Tenang, 1, 2, 3, tubuhnya berputar dengan presisi sempurna, melewati kedua pemain itu tanpa kesulitan. Di pinggir lapangan, pelatih terkejut. Apa? Asisten pelatih menatapnya sambil terkesiap. Pelatih, lihat itu, Cheolmin. Para mahasiswa yang menonton bersorak. Wow, luar biasa. Ya, keren banget. Kamu lihat itu, teriak yang lain. Seorang mahasiswa lain menambahkan, Marcel Lee, Tun. Marcel Lee, Tun. Segera setelah manuver itu, beberapa penonton berseru lagi, waktu dan gerakannya, sempurna. Di bangku cadangan, beberapa pemain bertanya-tanya, siapa anak itu? Keberuntungan. Tidak, itu bukan keberuntungan, jawab yang lain sambil terkagum. Tiba-tiba, Cheolmin sudah membawa bola, menembus lini pertahanan. Hentikan dia sekarang, teriak pemain tim biru. Shinjo sudah mengambil posisi di depan kotak penalti, siap membantu. Cheolmin memikirkan strategi dalam hati, tentu saja ada alasan aku menunjukkan skill seperti ini. Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Dengan gerakan presisi, Cheolmin menendang bola dengan lengkungan indah. Apa? Terdengar teriak beberapa pemain lawan. Shinjo bersiap, matanya fokus. Kalau aku melewatkan ini, aku bukan striker sejati. Ia melompat tinggi dan menyundul bola tepat ke sudut tiang atas. Gol! Sorak-sorai penonton meledak. Teman-teman Cheolmin di bangku cadangan bersorak gembira. Luar biasa, Cheolmin, Shinjo, paket sempurna. Wow, tendangan samping itu, melengkung sempurna. Shinjo berteriak girang, woi, gol. Tiba-tiba Shinjo berlari memeluk Cheolmin. Sunbae, itu cross sempurna, terbaik. Cheolmin menatap dengan dingin. Lepaskan. Shinjo tertawa. Ah, serius, mari rayakan sebentar. Para pemain lain bergegas ke mereka, bersorak, Kim Cheolmin, Shinjo. Luar biasa, combo ini masih terbaik. Cheolmin menatap serius. Kalian benar-benar tidak punya harga diri.
Bangga hanya karena 1 gol saja. Semua terdiam. Shinjo memanggil, Sunbae. Cheolmin menatap lapangan dan berkata tegas, kita kehilangan fokus. Dengarkan aku, kita harus membalikkan permainan ini sebelum paruh waktu. Dalam hati, Cheolmin bergumam, aku tidak tahu tentang kalian, tapi aku tidak tahan kalah. Semua pemain merenungkan kata-kata itu, menyadari urgensinya. Dari tim biru, terdengar suara optimis, baiklah, tidak apa-apa. Kita hanya perlu 1 gol lagi. Permainan pun dimulai kembali, ketegangan dan semangat membara di setiap pemain. Cheolmin memperhatikan gerak-gerik para pemain tim biru dengan seksama. Dalam hati ia bergumam, mereka gugup sekarang, melewatkan penumpukan dari tengah. Kemungkinan besar mereka akan menggunakan umpan panjang ke penyerang. Jika itu terjadi, aku harus siap di sini. Tiba-tiba, Cheolmin langsung menekel pemain lawan dengan presisi sempurna. Para pemain tim biru terkejut. Apa? Bagaimana dia bisa? Bajingan itu lagi. Cheolmin membawa bola kembali. Kapten tim biru berteriak, apa yang kalian lakukan? Jangan cuma menatap, serang dia. 1 lawan menghadang dari belakang, 2 lainnya dari depan. Cheolmin berada di tengah-tengah mereka. Dalam hati, ia memikirkan, diblokir dari semua sisi, aku harus tembus untuk cetak gol. Cheolmin berlari lagi, sementara seorang pemain biru mengamati. Dia datang, dia pasti ingin mencetak gol. Tetap jaga dia. Di depan 1 pemain, Cheolmin menggoyang-goyangkan badan ke kiri dan ke kanan, mengelabui lawan dengan gerakan lincah. Pemain biru bergumam dalam hati, tipuan tubuhnya, licik sekali. Gerakan itu membuat Cheolmin melewati 1 lawan dengan mulus. 2 pemain lain mencoba menekelnya sekaligus. Dalam hati mereka bergumam, matilah kau. Namun Cheolmin tetap tenang. Ia mengangkat bola dengan kedua kakinya, memutar, dan melompat melewati kedua lawan itu dengan sempurna. Tim biru terkejut. Bola, mana bolanya? Woi, bajingan, lihat ke atas. Bolanya di atas. Teriak yang lain. Cheolmin kembali menguasai bola dengan sempurna. Ia menatap gawang lawan, hatinya fokus. Sekarang hanya penjaga gawang yang tersisa, ini mudah bagiku. Dalam hati Cheolmin bergumam, semua yang tersisa sekarang hanyalah penjaga gawang. Penjaga gawang itu panik, sial. Kapten tim putih berteriak, apa yang kalian lakukan? Naik, tutup celahnya. Kiper maju ke depan, mencoba menekan Cheolmin dan mempersempit ruang geraknya. Dalam hati Cheolmin tersenyum, bagus. Ia menendang bola dengan ujung kakinya, mengangkatnya pelan ke atas, dan chip shot itu masuk dengan sempurna ke gawang. Para pemain di lapangan terperangah. Apa, chip shot? Peluit pun ditiupkan, sementara penonton bersorak riuh. Wow, keren. Berapa orang yang dia lewati? Seorang lainnya berseru, serangan seperti ini baru yang terbaik dalam sepak bola. Hei, ini harus direkam. Haejom, yang memvideokan aksi itu, bergumam, dia benar-benar kembali. Asisten pelatih menambahkan, dari pencetak gol, dari kecepatan awal hingga titik tembak, itu adalah dribble solo sepanjang 50 meter. Beberapa pengamat terpesona. Aku tidak pernah menyangka akan melihat aksi seperti ini di sini. Sementara itu Shinjo menghampiri Cheolmin, hampir tak percaya. Sunbae, kamu gila. Apakah kamu benar-benar bisa melakukan itu? Cheolmin menatap santai, kalian pikir aku tidak mungkin. Itulah sebabnya kalian belum menjadi profesional. Shinjo masih terkejut. Apa? Cheolmin menatap lapangan, tegas. Sekarang setelah kita mengejar mereka, kita hanya perlu memimpin permainan. Tiba-tiba, seseorang mengangkat papan pengganti. Nomor 24 masuk, 19 keluar. Semua terkejut. Apa? Bukankah nomor 19 Cheolmin? Cheolmin tersenyum tipis, dalam hati bergumam, mereka pasti ingin mengeluarkanku sekarang. Baiklah, semoga berhasil untuk mereka. Shinjo kesal, menendang lapangan. Persetan dengan ini, apa yang harus kita lakukan kalau dia memotong momentum kita sekarang? Tim lain juga panik. Serius, ini sangat tidak adil. Dia seharusnya tidak pernah bilang kita akan punya kesempatan yang adil. Cheolmin berbalik menatap mereka dengan tajam. Ada apa dengan ini? Mode di sini sangat buruk. Para pemain membeku. Cheolmin melangkah maju. Kemari. Mereka pun mengerumuninya. Cheolmin menatap mereka satu persatu dan berkata dengan tegas, aku akan mengatakan ini sekali, dengarkan baik-baik. Ia menjelaskan strategi dan perannya dengan rinci. Setelah itu, ia menatap mereka dan bertanya, bisakah kalian melakukan itu? Para pemain mengangguk mantap, mengulurkan tangan ke depan. Ayo, 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 semangat. Dengan itu, Cheolmin meninggalkan mereka dan kembali ke lapangan, siap mengeksekusi rencana yang sudah ia tetapkan. Di pinggir lapangan, seorang pemain mendekati Cheolmin. Sunbae, tolong doakan aku semoga berhasil, ucapnya dengan gugup. Cheolmin menatapnya sebentar, lalu menepuk bahunya. Baiklah, aku akan mencetak gol berikutnya, katanya dengan semangat. Dalam hati Cheolmin bergumam, rasanya di sini semakin hangat. Tim yang lain berseru, Jeng Yun, cepatlah. Jeng Yun pun berlari secepat mungkin, menggerakkan bola dengan lincah. Cheolmin membuka rompi bajunya dan menatap pelatihnya. Aku berasumsi kamu kira aku tidak akan bertahan bahkan 20 menit, kan?
Pelatih hanya menatapnya, kesal tapi juga terkesan. Kim Cheolmin, kamu lulus, katanya, mencoba menahan ekspresi kesal yang tak sepenuhnya tersamarkan. Cheolmin tersenyum tipis. Terima kasih. Sejujurnya, aku merasa seharusnya aku gagal, karena aku hanya dalam 5 menit pertama. Pelatih mengambil rompi dengan kesal. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa kamu lebih baik dari sebelumnya, padahal baru sembuh dari cedera? Cheolmin menjawab dengan tenang, senyum tipis masih tersisa di wajahnya. Bukankah Anda bilang fokus pada latihan pribadi? Aku berlatih dengan intens. Pelatih semakin kesal. Dan apa yang kamu katakan pada orang-orang sebelum turun dari lapangan? Aku bilang kepada mereka untuk mengingatkan diri mereka sendiri tentang pelatihan dan fokus pada permainan, jawab Cheolmin mantap. Pelatih menggerutu, keparat, ini serius. Sekarang aku mau istirahat. Terlalu banyak energi yang terkuras. Ia pun berjalan menuju bangku penonton, menarik napas panjang. Asisten pelatih menghampiri sang pelatih. Wow, Cheolmin pasti berusaha sungguh-sungguh. Bisa saja dia benar-benar berlari maksimal hanya dalam 20 menit. Pelatih menjawab kesal, kenapa kamu bertanya padaku? Lalu, dengan enggan, ia menyerahkan rompi itu ke asisten. Sial, gumamnya, sebelum pergi. Di bangku penonton, Cheolmin duduk sejenak, dalam hati bergumam, langkah pertama selesai. Sekarang langkah selanjutnya, Liga F. Itu akan menjadi panggung impianku. Aku harus melihat kartu yang kumiliki di tanganku. Di lapangan, permainan pun dimulai kembali. Shinjo berteriak kepada timnya, ayo, kita mulai lagi. Tim biru menatap tim putih dan berseru, jangan takut. Tim putih saling menatap, bersemangat. Kalian ingat kata-kata Cheolmin Sunbae, kan? Sekarang serang mereka habis-habisan. Tim lain menambahkan. Sementara itu, Cheolmin mengamati dari bangku penonton, dalam hati bergumam, ya, sekarang cobalah yang terbaik. Aku akan membuat lapangan ini menjadi milik kita. Beberapa saat kemudian, skor menunjukkan 5 untuk tim biru dan 8 untuk tim putih. Para pengamat yang menonton pun saling berbisik, ini jenis permainan yang jarang terlihat. Rekan mereka menimpali, iya, ini adalah game pertama yang membuatku bersemangat dalam beberapa saat. Yang lain menambahkan, aku juga. Permainannya sangat kompetitif. Semua bola lepas dikejar habis-habisan. Liga V mendatang pasti akan menjadi sesuatu yang patut diperhatikan. Tidak lama kemudian, pelatih mengumpulkan seluruh pemain. Kalian semua melakukan dengan baik. Kalian menunjukkan sisi terbaik kalian, ucapnya sambil menatap dokumen di papan kecil di tangannya. Berkat semangat kalian, banyak pemain telah lolos seleksi. Beberapa tamu bahkan menyoroti potensi kalian dan merekomendasikan beberapa pemain. Itulah sebabnya kami akan memilih pemain untuk entry terakhir setelah meninjau hasil latihan semalam. Seorang pemain menggumam, oh, jadi ini masih berlanjut, kita tidak bisa bersantai bahkan sebentar. Cheolmin hanya tersenyum tipis, sementara Yongjin di dekatnya bergumam kesal, brengsek. Pelatih melanjutkan, jangan terlalu rileks. Ikuti jadwal pelatihan. Bubar. Kami mengerti, pelatih, jawab mereka, lalu bergegas menyiapkan perlengkapan. Sebelum semua pergi, pelatih memanggil Cheolmin. Kim Cheolmin, aku perlu berbicara sebentar denganmu. Cheolmin menepuk bahu pemain yang berdiri dekat pelatih. Aku tahu, ucapnya santai. Beberapa saat kemudian, di ruang pelatih yang penuh dengan piala dan penghargaan, pelatih menatap Cheolmin serius, kamu mengatakan kepada mereka sampai kapan mereka ingin hidup sebagai pecundang yang tak punya harga diri, kan? Cheolmin menjawab tenang, aku hanya mengatakan kepada mereka untuk bermain seolah hidup mereka dipertaruhkan. Pelatih mengangguk, terlihat terkesan. Jadi anak-anak tim putih bergerak seperti itu hanya karena kata-katamu. Ya, jawab Cheolmin, aku melihat potensi mereka sebelumnya. Pelatih berdiri dan menatap Cheolmin lebih tajam. Setiap kali aku melihatmu, aku diingatkan bahwa kamu bukan Kim Cheolmin yang lama. Tidak, jawab Cheolmin mantap, aku Kim Cheolmin, tetaplah aku. Pelatih tersenyum tipis, lalu berkata, baiklah, aku cuma ingin menanyakan sesuatu padamu. Efek sampingnya benar, tanya Cheolmin. Pelatih menghela napas, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Mengapa tidak mempertimbangkan operasi mendadak? Cheolmin langsung menyela, apakah kau benar-benar menginginkanku? Pelatih menatapnya serius, aku akan berbohong jika bilang tidak. Cheolmin tersenyum dingin, pikiran manusia memang hal yang lucu. Pelatih melanjutkan, aku harus jujur. Tapi jika apa yang kamu tunjukkan padaku itu nyata, aku ingin mencoba lagi bersamamu, bahkan jika aku harus menghadapi risiko besar. Cheolmin berdiri tegap, mimpi itu tidak akan terwujud. Pelatihnya berkata kesal, kau pasti punya keserakahan sekarang setelah kembali. Kau pikir aku tidak bisa membantumu mewujudkan impianmu. Kau bilang ingin mendapatkan uang untuk menafkahi orang tua dan mendukung adikmu. Cheolmin menarik napas panjang, menatap pelatih dengan tajam. Sebelum kita berbicara soal uang, bukankah kita seharusnya membahas hal yang lebih penting? Pelatih terkejut. Hah, masalah apa? Cheolmin menoleh dan berjalan melewati pelatih. Aku tidak punya niat untuk dikhianati lagi. Lalu ia menutup pintu dengan keras. Pelatih menggerutu kesal, hei, Kim Cheolmin, serius.
Di luar ruangan, Cheolmin bergumam dalam hati, ini masih jauh dari kata selesai. Keesokan harinya, di lapangan, latihan dimulai seperti biasa. Para pemain bergerak, berlatih, dan mengatur strategi. Tiba-tiba, asisten pelatih berseru, berhenti. Istirahat 10 menit, lalu kita akan mulai latihan bola mati. Di sudut lapangan, Cheolmin menatap sekeliling dengan tajam. Dalam hati ia bergumam, tatapan mereka benar-benar fokus. Beberapa pemain yang memperhatikannya menoleh, seolah merasakan intensitas dari matanya. Shinjo menghampirinya, penuh antusias. Sunbae, kamu melihat tujuanku sekarang, kan? Bagaimana rasanya? Bukankah itu tajam? Dalam situasi seperti ini, kamu harus. Tapi Cheolmin cepat menyela, Shinjo, pastikan kamu melompat dengan back di sisi kananmu. Shinjo mengernyit, apa maksudmu? Lebih akurat kalau kamu menerima dari kiri, Cheolmin menjelaskan singkat. Oh, benar juga, kamu benar-benar memperhatikan detail ini, Shinjo mengakui sambil tersenyum kagum. Tidak lama kemudian, satu persatu rekan tim mendekat, ingin mendapatkan saran dari Cheolmin. Gang Engnyo menatapnya penuh harap. Tenang saja saat menerima bola, Cheolmin memberi instruksi. Ah, oke, jawab Gang Engnyo. Cheolmin lalu menoleh ke Wang Gitai. Jangan hanya bertahan di belakang, hanya karena kamu seorang bek. Pandanganmu harus lebih luas, manfaatkan posisimu. Wang Gitai mengangguk, mengerti, Sunbae. Kemudian matanya tertuju pada Seng Oh. Kamu terlalu lambat saat berlari dari pertahanan ke menyerang. Ubah ritmemu satu per satu. Iya, Sunbae. Terima kasih, sahut Seng Oh penuh semangat. Cheolmin menatap mereka semua, puas. Sekarang, bukan hanya latihan fisik, tapi strategi dan pemahaman lapangan yang mereka mulai pahami. Para pemain pun terlihat lebih percaya diri, bergerak dengan fokus yang sama, mengikuti arahan Cheolmin dengan seksama. Saat itu, tiba-tiba seorang pemain lain menghampiri Cheolmin sambil menyerahkan botol air. Permisi, Sunbae, kamu pasti haus, kan? Katanya dengan sopan. Di sisi lain, teman Yongjin menatapnya heran. Apa itu? Anak itu seperti guru bagi mereka, gumamnya. Beberapa saat kemudian, sore itu latihan selesai. Asisten pelatih berseru, baiklah, cukup untuk hari ini. Para pemain pun bergegas membersihkan peralatan dan bersiap pulang. Saat Cheolmin melangkah menuju parkiran, Yongjin menatapnya tajam. Cheolmin menatap balik dengan tenang. Oh, itu efektif, gumamnya. Di parkiran, Yongjin akhirnya bicara, suaranya mengandung kesal, formulirmu bagus, skillmu mencolok, dan kamu masih hebat. Cheolmin menoleh sebentar dan menjawab santai, terima kasih sudah memperhatikan. Yongjin menggeram, kamu seharusnya pergi begitu saja. Mengapa kamu kembali? Cheolmin tersenyum tipis, aku hanya mendengar rubah mengganggu ketika harimau tidak ada di rumah. Yongjin menatapnya penuh amarah. Kamu memanggilku rubah. Salah besar, aku seekor harimau. Aku cuma membiarkan rubah bermain-main. Di dalam hati, Cheolmin bergumam, dia pasti gugup tentang posisinya di tim. Kalau sampai takut dengan hal kecil seperti ini, itu mengecewakan. Yongjin melanjutkan dengan nada menantang, kamu pikir itu akan berhasil di liga? Kau kira aku main-main? Titik awal di depan, itu milikku. Cheolmin hanya mengabaikannya dan melangkah pergi. Lanjutkan, katanya singkat. Yongjin berteriak dari belakang, kesal, hei, Kim Cheolmin, kamu mengabaikanku. Cheolmin berhenti sebentar, lalu menjawab dengan tenang sambil melanjutkan langkahnya, iya. Kamu bisa melakukan semua yang kamu mau. Yongjin semakin kesal dan berteriak, hei, Kim Cheolmin. Hentikan langkahmu ke utara. Lalu ia melompat ke udara hendak menendang Cheolmin dari belakang.